Membuat rumah di lahan minimalis itu menjadi banyak dambaan semua orang, terutama jika lahannya terbatas. Tentu penataan tata letak ruangan akan menjadi poin penting bagaimana rumah itu sangat elegan dan menakjubkan, tentu nyaman bagi pemilik rumahnya. Kali ini saya akan mengulas satu rumah di lahan yang lumayan sempit, 6x14, tapi penataannya bisa terlihat begitu lega. Nanti hanya tinggal dimainkan beberapa sekat saja ketika ada furniture yang akan dimainkan. Bagaimana kondisinya? Ikuti terus ya, Postingan dari Property Channel. Banyak orang kurang paham dengan konsep rumah minimalis. Yang dimaksud rumah minimalis itu tentu berbiaya minim dan juga hasilnya maksimalis. Selain itu, konsep rumah minimalis itu terlihat lebih simpel dibanding rumah-rumah pada umumnya. Kalau rumah pada umumnya bisa memberikan sentuhan banyak aksen dan permainan furniture yang di dalamnya cukup ribet, konsep rumah minimalis justru terbaliknya. Dia lebih banyak memainkan garis seperti vertikal dan horizontal. Sudah terlihat itu memang ciri khas dari rumah minimalis. Tentu dengan budget yang minimalis pula. Seperti yang saya review kali ini rumah minimalis dengan ukuran 6x14, hasil dari salah satu proyek kami di lapangan. Ukuran carport di tempat ini, di rumah ini adalah 3x5 meter persis. Jadi untuk ukuran carport ini sudah memasuki ukuran standar, jadi bisa masuk antara mobil dan juga sepeda motor. Ya tentunya hanya mobil satu, nggak mungkin mobil dua. Untuk memainkan kesan minimalis, kita memang banyak memainkan seperti ini. Contoh seperti ini. Daknya bagian atas ini, kanopi depan kita memainkan dak cor. Ini ukurannya 50 cm lebarnya. Untuk panjangnya kita menyesuaikan dengan ukuran lebar dari jendela. Jendela ini kebetulan ukurannya 1,2 meter. Untuk tinggi jendela, ini ukurannya adalah 1,5 meter per plong jendela, per kacanya itu ukurannya 60 cm. Jadi rumah ini lebarnya total 6 meter, jadi dibagi dua, yang 3 meter nanti untuk akses masuk, yang 3 meter tadi untuk carport itu. Di depan area teras ini terdapat sebuah lahan yang masih kosong, itu nanti fungsinya untuk menanam bunga. Jadi area taman ukurannya 3x3,5 meter. Sementara pada bagian teras kita tidak memberikan banyak sentuhan aksen, jadi hanya flat datar seperti itu. Itu adalah dak cor dengan ketebalan 8 cm, dengan lebar 1,5 meter, dengan panjang 3 meter. Agar kesannya juga sangat minimalis, kita memainkan lampu outbow. Jadi itu yang nempel hitam itu namanya outbow, sobat. Agar lebih hemat energi ketika siang hari pemilik rumahnya, jadi kita menempatkan sebuah aksen kaca pada bagian atas dak cor itu. Jadi kalau siang dapat cahaya masuk ke dalam. Ini adalah area terasnya. Kalau dak cor tadi ke atasnya adalah areanya 1,5x3 meter, sementara pada bagian lantai teras ini ukurannya 3x1,2 meter. Sudah cukup untuk tempat bersantai, jadi tidak terlalu banyak memakan tempat. Biar tidak berlama-lama dan semakin penasaran, saya ajak masuk. Untuk pintu kita menggunakan bahan material utama kayu jati finishing plitur. Seperti ini tampilan ketika masuk dari ruang tamu. Kelihatan los. Namun di sana sudah ada terlihat meja. Ada apa ya dengan meja itu, nanti kita ulas. Ini adalah posisi di mana jika nanti ditempatkan sebuah mebel. Ini posisinya seperti ini. Kelihatan semuanya cukup elegan dan simpel karena tidak banyak mainan. Sementara untuk bagian plafon, kita memainkan plafon flat jenis gypsum dengan lampu yang ditanam itu lampu downlight. Bisa searching di Google lampu downlight itu seperti apa, bagi yang belum tahu. Nah, ini tampilannya saya ajak masuk ke daerah ruang kamar. Kebetulan kamar ini ada dua, dan memang penempatannya ada dua. Memang sebagusnya harusnya ada dua. Sementara pada bagian tengah ada sebuah kamar mandi di tengah. Nanti kita ulas kenapa kamar mandinya di tengah. Saya ajak masuk dulu ke kamar bagian depan sendiri.
Kamar bagian depan ini langsung terintegrasi dengan carport yang dapat aliran cahayanya dari posisi jendela ini. Satu jendela mati dan satu jendela hidup. Ukurannya 3 kali 3 meter untuk plafon flat, dan untuk lantainya kita menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Ini saya ajak masuk dari dari kamar utama. Yang bagian pertama itu saya ajak masuk kepada bagian kamar mandi. Ini kamar mandinya di tengah. Kamar mandinya di tengah sama dengan kamar mandi yang sebelumnya saya ulas, tidak ada tempat untuk bak air, tapi nanti bisa ditempatkan bak air yang portable itu loh. Nah, selalu ada shower dan juga WC tentunya. Kenapa penataannya di tengah? Jadi pemilik rumah ini menginginkan agar nanti mudah mengakses ke kamar mandi. Loh mas, ini kan dekat dengan ruang tamu, apa nanti nggak kelihatan dari ruang tamu? Pertanyaannya begini, lah tamu Anda itu datang ke rumah ini itu dalam 1 bulan berapa kali sih yang datang ke tempat Anda? Itu pertanyaan pertama. Jika 1 bulan hanya ada 1 tamu, ya kan di tengah ini juga kan lebih mudah untuk anggota keluarga, terutama untuk anak kecil yang takut ke belakang. Tapi kan kelihatan mas, kamar mandinya dari posisi kamar tamu, gampang, nanti bisa ditutup gorden atau bisa ditempatkan partisi. Sudah selesai masalah itu. Oke, tidak perlu diperdebatkan ya, posisi kamar mandi di tengah. Ini kan masalah kesukaan. Ini adalah ruang kamar kedua. Ruang kamar kedua ini ukurannya 3 kali 3, sama dengan ruangan kamar yang pertama tadi. Ada 1 jendela yang menghadap ke belakang untuk mendapatkan aksen cahayanya. Terus ini ada stop kontak dan 1 saklar untuk lampu pada bagian jendela. Untuk kayu kita menggunakan kayu jati finishing pelitur. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Ini yang bikin menarik, yang berbeda daripada rumah yang saya ulas sebelumnya. Ini dapurnya berada di sedikit menengah ya, sedikit di tengah. Maksudnya biasanya kan ada di pojok, ini sedikit ke tengah dari posisi bangunannya. Ini adalah untuk nanti meja makan. Ini semuanya kita cor. Nah, ini untuk bagian dapurnya. Nanti tinggal nambahi kitchen set. Jadi nanti di sini bisa ditempatkan kayak semacam minibar. Itu kan kelihatan mas dari ruang tamu, gampang. Nanti bisa dikasih partisi, ya kan, antara ruang tamu ke ruang ini akan jauh lebih elegan. Seperti ini penempatannya. Ini jadi dicor mati, jadi bukan portable. Untuk lantai dapurnya itu menggunakan granit. Bentuknya seperti ini, agak bertingkat. Jadi ini konsepnya tentu untuk kompor yang bukan kompor tanam, kompor-kompor biasa seperti itu. Kalau yang tanam pasti sudah tertanam di dalamnya, ada bukaan lubang seperti itu. Ini adalah instalasi air untuk mencuci piring dan sebagainya, bisa digunakan di sini. Bagaimana menurut Anda? Ini bisa menjadi alternatif ya. Ini kita masuk ke area belakang. Area belakang kebetulan karena rumah ini berada di sisi jalan, jadi di sana bisa ditempatkan sebuah pintu. Pintu itu dari besi yang warna hitam itu, untuk mendapatkan bukaan cahaya ketika siang hari agar tidak banyak memakan energi ya. Ada atap transparan pada bagian atasnya. Jadi kalau siang di area sini sudah cukup terang. Untuk lantai menggunakan jenis keramik kasar. Ini warnanya agak hitam keabu-abuan. Jadi tampilannya seperti ini sobat. Tidak lupa kita juga menempatkan sebuah tempat yang nanti difungsikan untuk tempat mesin cuci. Ini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Ini nanti ditempatkan untuk mesin cuci semuanya di sini. Sudah kita siapkan juga sekaligus untuk kerannya. Jadi ketika siang di rumah ini tidak banyak memainkan lampu karena semuanya sudah terbuka. Ini tadi yang saya sebut atap transparan. Jadi kalau siang cahaya sudah dapat masuk cukup bagus. Ini tadi yang karena posisi rumah ini adalah rumah hub, jadi bisa ada sebuah pintu bukaan di sebelah sisi kirinya. Ini seperti ini bentuknya sobat. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran
Anda yang akan membangun rumah. Ikuti terus perjalanan dari Properti Channel.